Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 2024E akan mempresentasikan materi teori akuntansi yang berjudul Akuntansi Nilai Saat Ini dan Akuntansi Tingkat Harga Umum. Baik, next slide. Di sini ada anggota kelompoknya. Yang pertama ada Agisa Indi Sentauri dengan NIM 045, yang kedua ada Ferry Haryanto dengan NIM terakhir 093. Yang terakhir ada Oktaviani dengan NIM terakhir 201. Yang terakhir ada Jessica dengan NIM terakhir 273. Dan yang terakhir ada Susilo Caksono dengan NIM terakhir 319. Baik, next slide. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Pertama kita akan membahas terkait dengan relevansi konsep laba. Jadi di slide ini itu menegaskan bahwasannya konsep laba ini tidak boleh dipandang hanya sebagai catatan transaksi historis saja, melainkan dipandang sebagai fondasi pengambilan keputusan yang relevansinya justru diukur dari daya prediksinya terhadap arus kas masa depan, serta peranannya dalam menentukan kebijakan dividen dan alokasi sumber daya perusahaan. Namun laba akuntansi konvensional yang mengandalkan biaya historis dan asumsi saham moneter stabil itu seringkali kehilangan relevansi tersebut, terutama saat menghadapi fluktuasi harga atau inflasi, karena pendekatan laba tersebut itu mengabaikan perubahan nilai real aset dan liabilitas yang sebenarnya terjadi, bahkan rentan terhadap praktik rekayasa laba. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, teori akuntansi ini mengadopsi namanya pendekatan nilai kini yang menyesuaikan penilaian dengan harga pasar terkini. Secara tegas memisahkan laba operasional dari keuntungan holding dan menjadikan pemulihan modal sebagai syarat mutlak sebelum laba dapat diakui. Sehingga pada akhirnya itu pergeseran paradigma ini mengonfirmasi bahwasannya informasi laba itu tidak lagi dinilai dari keandalannya dalam merekam masa lalu, melainkan dari kemampuannya menyediakan gambaran ekonomi yang akurat bagi investor, kreditor, maupun manajemen dalam mengevaluasi kinerja nyata serta menyusun strategi bisnis yang berkelanjutan. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laba dalam perspektif akuntansi tradisional. Nah, di dalam akuntansi tradisional ini ada salah satu ahli yaitu Benpol. Itu menjelaskan bahwasanya laba akuntansi atau yang biasa disebut dengan accounting income or profit itu secara operasional sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasikan dari transaksi suatu periode dan biaya historis yang berhubungan dengannya. Nah, jadi di sini untuk laba akuntansi menurut akuntansi tradisional itu adalah selisih antara pendapatan yang benar-benar terjadi pada periode tahun tersebut terhadap biaya historis atau biaya perlahan atau biaya-biaya yang telah terjadi di masa lampau atau yang telah diakui. Nah, konsep ini dikenal sebagai konsep laba yang bersifat transaction based, yang artinya laba itu diakui jika transaksinya itu benar-benar terjadi dan telah terjadi, bukan berdasarkan perubahan nilai ekonomi semata. Baik, next slide. Nah, di sini ada beberapa sifat laba, ada 5. Itu yang pertama ada transaksi basis, yaitu menjelaskan laba ini diakui itu berasal dari transaksi nyata yang benar-benar terjadi, bukan hanya perubahan dari ekonomi semata yang tadi telah dijelaskan di slide sebelumnya. Yang kedua itu adalah historical cost atau biaya histori. Yang namanya histori kan berarti yang telah berlalu. Nah, jadi pengurangan laba ini didasarkan oleh biaya perolehan, yaitu saat pertama kali beli atau mendapatkan aset tersebut itu biaya-biaya apa saja yang digunakan, bukan berdasarkan nilai pasar pada umumnya. Yang ketiga itu ada realization principle, yaitu pendapatan diakui pada saat terrealisasi atau pada saat yang benar-benar
terjadi, yaitu proses earning yang telah selesai dan pertukaran secara nyata. Yang keempat, ada matching principle, yaitu bahan dipertemukan dengan pendapatan yang dihasilkannya oleh periode yang sama, bukan berdasarkan arus kas. Yang kelima, ada periodicity, yaitu laba diukur dalam satu periode berkala, entah itu bulanan, tahunan, yang tujuannya itu untuk pelaporan keuangan. Baik, next slide. Baik, materi selanjutnya terkait konsep tentang laba dan pemeliharaan modal. Yang pertama, pengertian dan fungsi laba, di mana laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan seluruh beban yang dikeluarkan dalam suatu periode akuntansi. Dalam akuntansi, laba digunakan sebagai indikator untuk menilai keberhasilan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Jadi, semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas usahanya. Nah, laba ini memiliki manfaat yang sangat penting bagi perusahaan maupun pihak eksternal. Bagi manajemen, laba digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan dasar dalam penyusunan perencanaan usaha. Sedangkan bagi investor dan kreditur, laba ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan pemberian pinjaman. Selain itu, laba juga bermanfaat sebagai dasar pembagian dividen kepada pemilik perusahaan serta penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Next. Yang kedua, pengertian dan fungsi pemeliharaan modal. Jadi, pemeliharaan modal merupakan konsep yang menyatakan bahwa perusahaan baru dianggap memperoleh laba apabila modal yang dimiliki itu pada awal periode tetap terjaga. Nah, konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan itu tidak mengurangi kemampuan ekonomi atau kapasitas operasional perusahaan di masa mendatang. Nah, pemeliharaan modal ini memiliki manfaat penting dalam penyusunan laporan keuangan, di mana konsep ini membantu perusahaan menjaga kestabilan modal agar tidak berkurang akibat inflasi atau perubahan tingkat harga. Selain itu, pemeliharaan modal juga membantu menghasilkan laporan keuangan yang lebih realistis, karena laba yang diakui benar-benar merupakan keuntungan setelah modal dipertahankan. Nah, manfaat lainnya adalah mencegah pembagian laba yang berlebihan dan menjaga kelangsungan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Next. Selanjutnya ada jenis pemeliharaan modal dan hubungan dengan konsep laba. Pemeliharaan modal digunakan untuk menilai apakah perusahaan benar-benar memperoleh laba. Itu terdapat dua jenis pemeliharaan modal, yaitu modal keuangan dan modal fisik. Modal keuangan berfokus pada menjaga nilai uang atau aset perusahaan, sedangkan modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan mempertahankan kapasitas produksi dan operasionalnya sebelum laba diakui. Next. Jadi di sini bahwa laba hanya dapat diakui jika modal perusahaan tetap terjaga. Pemeliharaan modal membantu perusahaan membedakan antara keuntungan nyata dan kenaikan nilai akibat inflasi atau perubahan harga. Dengan begitu, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Next slide. Baik, berikutnya konsep nilai saat ini. Konsep nilai saat ini adalah nilai sekarang dari jumlah uang yang akan diterima atau dibayarkan pada masa mendatang. Setelah diskontokan menggunakan tingkat bunga tertentu. Konsep ini didasarkan pada prinsip time value of money yang menyatakan bahwa uang saat ini lebih berharga dibandingkan uang dengan jumlah yang sama di masa depan karena dapat diinvestasikan dan menghasilkan keuntungan. Dalam konsep ini juga sangat penting karena digunakan dalam berbagai keputusan akuntansi dan keuangan seperti penilaian investasi, obligasi, piutang, leasing, dan kewajiban jangka panjang. Dalam pemahaman ini yang dapat membantu perusahaan menyusun laporan keuangan yang lebih relevan dan menghindari kesalahan dalam analisis keuangan. Baik, saya kembalikan ke moderator.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kekurangannya, kami berlima meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.